Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, NIM 4401419038 dari Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan mengenai praktikum sistem digesti. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui adanya karbohidrat dan lemak yang terkandung dalam berbagai bagian usus. Usus merupakan salah satu organ sistem pencernaan dan tempat penyerapan nutrisi, di mana fungsi utama saluran pencernaan yaitu mencerna dan memecah makanan menjadi lebih kecil dan sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Berdasarkan susunan kimia, zat-zat makanan dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu lemak, protein, dan karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil kalori, bahan pembentuk protein dan lemak. Protein berfungsi untuk membangun jaringan baru dan mengganti yang rusak. Lemak berguna sebagai penghasil energi terbesar, pelarut vitamin dan zat lain, serta pelindung tubuh. Bahan-bahan makanan selanjutnya akan dicerna dalam saluran pencernaan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Untuk langkah kerjanya adalah yang pertama menyiapkan usus ayam yang belum dibersihkan isinya. Kemudian membagi usus ayam menjadi 3 bagian, yaitu bagian duodenum, jejunum atau ileum, dan bagian kolon. Kemudian mengeluarkan isi masing-masing bagian usus dan meletakkan pada wadah yang berbeda. Untuk uji lemak, menggunakan minyak goreng sebagai pembanding. Noda-noda minyak pada kertas mengindikasi adanya kandungan lemak. Kemudian mengoleskan isi usus pada kertas HVS dengan luas olesan kira-kira 1 lingkaran koin mata uang Rp500. Selanjutnya mengangin-anginkan, kemudian menerawang hasilnya, mencatat dan mengamati perubahan yang terjadi pada kertas HVS. Untuk uji kandungan karbohidrat menggunakan betadin, kemudian meneteskan minimal 5 hingga 10 tetes larutan betadin pada isi usus masing-masing wadah. Menggunakan zat makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu nasi, sebagai kontrol. Kemudian mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi dalam tabel pengamatan. Berikut hasil pengamatan dari sistem digesti yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada uji karbohidrat, pada zat uji isi duodenum, isi ileum, dan isi kolon tidak terjadi perubahan menjadi warna biru atau ungu tua seperti pada nasi. Kemudian pada uji lemak, bahwa hanya pada isi kolon yang tidak ada noda lemak seperti pada kertas HVS yang diolesi dengan minyak, sedangkan pada isi duodenum dan isi ileum menunjukkan adanya noda lemak sama seperti pada HVS yang diolesi dengan minyak. Pada uji karbohidrat, betadin digunakan untuk menguji amilum karena mengandung iodin. Apabila betadin diteteskan pada makanan yang mengandung amilum, maka akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini dikarenakan adanya reaksi amilum dengan iodin berupa senyawa kompleks amanium iodida yang menghasilkan warna biru kehitaman. Pada uji karbohidrat, hasil menunjukkan pada duodenum, ileum atau jejunum, dan kolon tidak ada karbohidrat, yang ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna menjadi biru atau ungu, melainkan warna menjadi oranye. Hal ini karena karbohidrat yang berada dalam usus telah tercerna atau terhidrolisis oleh enzim-enzim pada usus sebelum usus ini dilakukan sebagai bahan uji. Praktikum ini seharusnya mencampurkan antara sari usus dengan zat yang mengandung karbohidrat atau zat amilum terlebih dahulu, kemudian baru diuji amilum, maka akan terlihat perubahan warna dari ungu atau biru menjadi kuning setelah beberapa saat.
Cara ini saya temukan dari beberapa sumber, salah satunya dari Jurnal Fisiologi Hewan 2019 dengan judul artikel Analisis Enzim Pencernaan Menggunakan Variasi Uji. Jadi prosesnya sari usus ayam dicampurkan dengan amilum dalam tabung reaksi. Sebelum didiamkan selama 1,5 jam, dilakukan tes amilum pada zat uji kontrol terlebih dahulu dengan meneteskan larutan lugol terhadap amilum yang dicampurkan dengan sari usus. Dari hasil tes tersebut akan menunjukkan warna ungu yang berarti adanya kandungan amilum. Kemudian setelah dilakukan tes, amilum dicampurkan dengan sari usus kemudian didiamkan selama 1,5 jam. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terjadi proses pencernaan makanan oleh enzim yang terdapat pada masing-masing bagian usus terhadap amilum. Setelah didiamkan selama 1,5 jam, dilakukan kembali tes amilum yaitu dengan meneteskan sari tersebut dengan larutan lugol pada test plate. Dari hasil tes tersebut akan dapat dilihat bahwa setelah 1,5 jam, amilum yang dicampurkan dengan sari usus menjadi berwarna kuning. Hal ini berbeda dengan amilum sebelumnya yang berwarna ungu. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa amilum yang dicampurkan dengan ketiga sari usus tersebut sudah terhidrolisis oleh enzim-enzim yang terdapat pada masing-masing sari usus tersebut. Pada kolon tidak akan ditemukan perubahan warna menjadi ungu karena usus besar adalah tempat terakhir penyerapan nutrisi, yaitu asam amino dan karbohidrat yang terbatas. Terjadi penambahan air selanjutnya sisa pakan menuju ke kloaka yang merupakan gabungan saluran urogenital, tempat keluar feses dan saluran reproduksi, di mana pencampuran limbah pencernaan bersamaan dengan limbah dari sistem saluran kencing dikeluarkan menjadi ekskreta. Pada uji yang kedua atau uji lemak, pada uji ini menunjukkan hasil bahwa pada duodenum dan ileum masih menunjukkan adanya lemak, sedangkan pada kolon tidak ada. Hal ini berkaitan dengan garam-garam empedu yang berperan dalam proses emulsi asam lemak rantai panjang, monogliserida, digliserida, dan kolesterol yaitu glikokolat dan taurokolat yang terbuat dari kolesterol ditambah glisin atau taurin. Empedu mengandung garam-garam empedu yang berfungsi membantu enzim lipase dalam mencerna lemak dan absorpsi vitamin A, D, E, dan vitamin K yang larut dalam lemak. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kali ini adalah pada uji karbohidrat, saya tidak menemukan zat karbohidrat pada semua bagian isi usus ayam. Dibuktikan dengan tidak ditemukannya warna biru atau ungu pada zat uji setelah ditetesi betadin. Hal ini terjadi karena artinya karbohidrat dalam usus ayam telah terhidrolisis terlebih dahulu sebelum usus tersebut digunakan sebagai bahan uji. Kita akan dapat melihat perubahan warna dari ungu menjadi orange jika mencampur isi usus dengan karbohidrat kemudian ditetesi betadin dan didiamkan beberapa saat sehingga warna ungu berubah menjadi warna orange. Hal ini akan mudah dilakukan jika dilakukan pada laboratorium. Pada uji yang kedua atau uji lemak menunjukkan bahwa pada duodenum dan ileum menunjukkan adanya lemak, sedangkan pada kolon tidak mengandung lemak. Jikapun ditemukan, maka kadarnya sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh garam-garam empedu yang berfungsi membantu enzim lipase dalam mencerna lemak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.